Wonderkid Belgia masuk radar naturalisasi era John Hartman. Gol debut Milano Jonathan selamatkan timnya dari kekalahan. Jadon Osterwolde dipanggil ibunya untuk bela skuad Garuda dan PSSI segera umumkan aparel baru. Jadi, simak kabar selengkapnya hanya di Timnas PS. PSSI segera umumkan aparel baru. Penantian panjang yang menguras emosi jutaan pecinta sepak bola tanah air akan kehadiran jubah perang baru bagi skuad Garuda akhirnya menemui titik terang yang sangat melegakan. PSSI secara resmi telah memastikan bahwa agenda peluncuran mitra penyedia aparel anyar Timnas Indonesia akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Januari besok, bertepat di sebuah hotel mewah di kawasan Jakarta Selatan. Langkah strategis ini sekaligus menjadi penanda sah berakhirnya era Expo yang selama ini kerap memicu perdebatan panas dan ketidakpuasan di kalangan fans karena kualitas desain yang dianggap kurang representatif. Sebagai gantinya, kita bersiap menyambut kedatangan yang kabarnya Kelme, jenama legendaris asal Spanyol yang memiliki rekam jejak mentereng di kancah sepak bola Eropa, termasuk menjadi bagian integral dari sejarah kejayaan Real Madrid di masa lalu. Kehadiran brand internasional dengan logo tapak kaki yang ikonik ini membuktikan ambisi besar Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk tidak main-main dalam memberikan fasilitas kelas wahid bagi para pemain. Acara peresmian yang dijadwalkan mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat tersebut akan dihadiri langsung oleh pelatih anyar John Hartman, sosok yang dikenal sangat perfeksionis dan obsesif terhadap detail teknis perlengkapan anak asuhnya demi menunjang performa di lapangan. Supporter setia Garuda tentu menyambut antusias kabar ini karena kerjasama dengan Kelme bukan hanya soal estetika visual semata, melainkan sebuah lompatan standar profesionalisme yang signifikan. Kita sudah lama mendambakan jersey yang tidak hanya gagah dilihat, tetapi juga nyaman dipakai bertarung di level tertinggi. Transformasi visual ini dipercaya mampu mendongkrak kepercayaan diri para punggawa merah putih, termasuk Jay Zas dan kawan-kawan, saat menghadapi laga-laga krusial di kalender FIFA mendatang. Identitas baru ini menjadi simbol keseriusan federasi dalam memfasilitasi perjuangan tim menuju pentas dunia, menghapus memori visual lama demi kejayaan sepak bola Nusantara yang kita cintai selamanya. Gol debut Milano Jonathan selamatkan timnya dari kekalahan. Kabar yang sangat menggembirakan datang dari kerasnya kompetisi ada divisi Belanda yang seketika membakar semangat para pendukung Timnas Indonesia di seluruh penjuru negeri. Milano Jonathan, penyerang sayap berbakat yang digadang-gadang menjadi tumpuan masa depan lini serang skuad Garuda, sukses menjadi pahlawan penyelamat bagi klub barunya Excelsior Rotterdam dalam laga sengit melawan salah satu raksasa liga AS Alkmaar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-78 saat timnya dalam kondisi tertinggal 0-1 dan berada di bawah tekanan hebat. Milano hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk menunjukkan kelas Eropanya yang sesungguhnya. Sebuah gol krusial ia cetak pada menit ke-81 melalui pergerakan cerdas menusuk dari lini kedua yang gagal diantisipasi barisan pertahanan lawan, memaksa pertandingan berakhir imbang 1-1 dan menyelamatkan wajah Excelsior dari kekalahan memalukan di kandang sendiri. Aksi heroik ini tentu tidak luput dari pantauan tajam pelatih John Hartman yang tengah menyusun kepingan taktik terbaik untuk menghadapi FIFA Series bulan depan. Ketajaman serta mentalitas baja yang ditunjukkan Milano di level kompetisi setinggi Liga Belanda menjadi bukti nyata bahwa ia bukan sekedar pemain pelengkap, melainkan aset berharga yang siap meledak kapan saja dibutuhkan. Senyum lebar Hartman melihat performa impresif anak asuhnya ini menjadi sinyal bahaya bagi para pesaing Indonesia di kawasan Asia. Konsistensi permainan level tinggi seperti ini adalah jawaban mutlak atas kebutuhan mendesak tim nasional akan sosok pembeda atau game charge yang mampu mengubah hasil akhir dalam situasi kritis sekalipun. Supporter Garuda kini memiliki alasan kuat untuk menaruh ekspektasi tinggi pada sosok muda ini yang siap mengobrak-abrik pertahanan lawan demi lambang Garuda di dada. Milano telah membuktikan bahwa ia layak mendapatkan tempat utama dan kita semua tak sabar menantikan magisnya di GBK. Wonderkid Belgia masuk radar naturalisasi era John Hartman. Sinyal perburuan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kini mengarah pada sosok penyerang muda sensasional yang sedang meniti karir di Liga Belgia, Robin Mirisola.
Striker berusia 19 tahun yang memperkuat KRC Genk mendadak menjadi buah bibir setelah masuk dalam radar pantauan serius pelatih John Hartman jelang bergulirnya FIFA Series. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu asal Yogyakarta ini dinilai memiliki profil yang sangat langka dan dibutuhkan oleh skuad Garuda, yaitu tipe defensive forward yang tidak hanya tajam di depan gawang, tetapi juga rajin melakukan pressing dan turun membantu pertahanan. Statistiknya yang mentereng bersama tim muda Genk, serta pengalamannya menembus skuad utama di kompetisi Eropa, menjadikan Mirisola sebagai aset jangka panjang yang sangat menjanjikan bagi masa depan lini serang kita. Ketertarikan Hartman terhadap Mirisola menunjukkan bahwa standar rekrutmen tim nasional di era baru ini benar-benar telah meningkat drastis menuju level elit Eropa. Kita tidak lagi sekedar mencari pemain yang mau dinaturalisasi, melainkan memburu talenta-talenta muda dengan kualitas grade A yang memiliki visi bermain modern dan fisik yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Kehadiran Mirisola diyakini akan menjadi solusi konkret atas masalah ketajaman lini depan yang selama ini sering menjadi kendala utama timnas Indonesia saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Publik sepak bola tanah air tentu sangat menantikan realisasi dari manuver senyap ini agar sang wonderkid bisa segera mengenakan seragam merah putih. Bergabungnya Robin Mirisola akan menyempurnakan kepingan puzzle taktik Hartman dan menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru yang menakutkan di kawah candra di muka sepak bola Asia maupun dunia. Jayden Osterwolde dipanggil ibunya untuk bela skuad Garuda. Nasib dramatis tengah menimpa bek kiri tangguh keturunan Indonesia, Jayden Osterwolde, yang kini sedang meniti karir cemerlang di raksasa Turki Fenerbahce. Pemain yang dikenal luas dengan fisik kekar, kecepatan kilat, dan gaya main tanpa kompromi ini baru saja dijatuhi vonis hukuman penjara selama 16 bulan akibat keterlibatannya dalam insiden keributan panas dengan pihak lawan. Situasi pelik ini justru memunculkan spekulasi liar dan harapan baru mengenai masa depan karir internasionalnya yang selama ini masih tertuju pada ambisi menembus timnas Belanda. Di tengah himpitan masalah hukum yang berpotensi menutup pintunya ke skuad Oranje yang memiliki kode etik ketat, sang ibu yang berdarah asli Indonesia ternyata terus menyuarakan keinginan tulus agar putranya pulang membela tanah leluhur. Jayden sendiri mengakui bahwa ia rutin ditelepon setiap bulan oleh ibunya yang tak henti-hentinya bertanya kapan ia siap mengenakan jersey Garuda. Restu dan permintaan rutin dari sang ibunda ini bisa menjadi faktor kunci yang meluluhkan hati Jayden untuk segera mengalihkan kesetiaannya kepada Merah Putih di saat karir internasional Eropanya terancam. Bagi pendukung Garuda, kehadiran sosok bad boy dengan kualitas Liga Champions seperti Jayden adalah kepingan puzzle yang sangat didambakan untuk memperkokoh benteng pertahanan tim dari gempuran lawan berpostur besar. Hukuman ini mungkin menjadi titik balik yang menyadarkan Jayden bahwa rumah sesungguhnya adalah tempat di mana ia selalu diterima dengan tangan terbuka tanpa penghakiman. Supporter Indonesia siap memberikan dukungan moral penuh jika ia bersedia mengenakan seragam Garuda, mengubah energi liarnya menjadi kekuatan menakutkan yang akan membuat ciut nyali setiap lawan. Semoga panggilan ibu menjadi jalan pulang bagi sang petarung.